Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Kehalana. Saya dari Universitas Sambung Mangkurat, jurusan peternakan, Pak. Ya. Sebelumnya saya memohon maaf dulu, Pak, mengganggu waktunya. Kepada Mas juga minta maaf. Saya di sini ingin melakukan kunjungan dan penyuluhan, Pak, untuk tentang peternakan. Gitu. Jadi mohon waktunya sebentar, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa. Izin bertanya, sebelumnya nama Bapak siapa? Selamat Budiono. Bapak Samad Budaya dari ini, Mas. Mas Emnor. Oh, Mas Emnor. Sekarang kita basa-basi dulu ya, Pak, ya. Sekarang kegiatan yang Bapak lakukan di rumah apa, Pak? Ya, ya Pak? Sapi. Sapi. Oh, sekarang punya sapi gitu, Pak? Sapinya ada berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Ada 4. Ada 4. Oh, udah berapa lama, Pak? Ya, lumayan lama sudah. Lumayan lama. Kalau untuk Mas Reza gimana, Mas? Kalau kegiatan saya sehari-hari membantu orang tua ngaritkan sapi juga. Jadi, itu aja sih kegiatannya sambil mahasiswa juga. Oh, gitu. Mahasiswa, Mas? Gitu, Oh, gitu. mahasiswa. Oke, tadi kan Bapak punya ternak gitu kan? Kalau untuk pemanfaatan limbah ternaknya gimana, Pak? Nah, untuk sementara ini ya dipupukkan di tanaman karet sama untuk tanaman padi. Oke. Oke, Pak. Jadi di sini saya ingin memberikan tips gitu kan, Pak, untuk pakan fermentasi sama pembuatan pupuk padat dari limbah kotoran sapi gitu kan, Pak. Untuk pakan fermentasi di sini ada tebar molasses, suplemen organik cair GDM, spesialis ternak dan air secara merata, dan menambahkan terus hingga secukupnya gitu. Kemudian ya ratakan semua bahan hingga terasa lembab namun tidak terlalu basah. Pastikan juga teksturnya sudah sesuai, kemudian ratakan hingga rata. Tumpuk kembali sama jerami atau yang ada yang dari Bapak gitu kan, yang sudah lembab dengan jerami baru. Kemudian berikan perlakuan yang sama dengan sebelumnya, melakukan hal yang sama hingga tumpukan jerami mencapai ketinggian 1,5 meter atau bisa dikira sampai 2 meter gitu, Pak. Simpan jerami yang sudah siap untuk difermentasikan selama kurang lebih 3 minggu 21 hari, Pak. Kurang lebih. Usahakan tidak ada udara yang masuk ke dalam campuran tersebut agar tidak terjadi kontaminasi. Karena proses ini adalah proses yang anaerob, Pak. Setelah disimpan selama 21 hari, sudah boleh mengambil pakan fermentasi yang sudah siap. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang memberikan tips cara membuat pupuk organik padat dari kotoran gitu, Pak. Sebelumnya masuk ke dalam pembahasan cara membuat pupuk kandang dari kotoran ternak. Bahan-bahannya seperti ember, habis itu ada cangkul, terpal, setengah ton kotoran hewan ternak, 200 kg abu sekam atau bekas gergajian gitu kan, Pak. Habis itu ada 200 kg kapur pertanian atau dolomit. Nah, kemudian ada 4 botol M4. Untuk cara pembuatannya kurang lebih seperti yang pakan fermentasi tadi itu, Pak. Jadi siapkan bahan-bahannya dulu, kemudian abu sekamnya ditebarkan dulu sekitar 1,5 meter. Kemudian kotoran kotoran ternaknya bisa dicampurkan ke dalam itu kan. Kemudian ditambahkan lagi sama 200 kg atau ya kita bikin skala kecil aja gitu kan, Pak, kapur pertanian atau dolomit tadi ya. Kemudian dicampurkan 4 botol M4 atau mungkin dalam satu ember berisi air setengah. Dalam satu ember itu sekitar 4 tutup botol. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan, Pak?
Sudah. Cukup ya. Oke. Saya izin bertanya. Oh, silakan Mas. Saya izin bertanya ya, Mas. Oke. Kalau pembuatan pupuk itu ya, itu apakah menggunakan kotoran ayam atau yang lain-lain bisa? Oh, kalau untuk pembuatan pupuk itu bisa menggunakan keseluruhan dari kotoran hewan ternak tersebut. Jadi nggak masalah dari itu. Jadi nggak masalah pakai ini aja. Jadi boleh pakai limbah ternak yang lain ya? Ya boleh, karena nggak mesti harus dari kotoran sapi ataupun kambing, itu nggak mesti. Jadi seluruh dari kotoran hewan ternak bisa digunakan. Terus satu lagi nih Mas, mau bertanya, kalau kita sudah bikin pupuk itu, apakah banyak peminatnya yang mau beli nanti pupuk organik padat tuh? Kalau untuk peminatnya insya Allah banyak, dikarenakan ini kan terbuat dari bahan alami gitu kan, dari kotoran sapi. Terus bahan-bahan yang digunakan pun sangat alami gitu kan, dari M4 ataupun molassesnya gitu kan, sangat itulah organik banget lah kita. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Kalau gitu saya izin bertanya kepada Bapak ya. Kalau untuk sekarang pemanfaatan dari limbah sapi itu atau dari limbah kotoran yang Bapak punya itu digunakan buat apa Pak? Di pupukan di karet ya itu sama Di karet? di sawah. Oh. Kalau boleh tahu di mana karetnya Pak? Bisa ke sana Pak? Nah, Izin Pak. Kalau boleh tahu itu yang numpuk-numpuk itu apa Pak? Limbah dari jamur. Kalau limbah dari jamur itu apakah bisa digunakan untuk untuk pupuk Pak? itu bisa juga itu, cuma ini masih belum Masih belum. Kalau boleh tahu untuk penggunaan pupuknya gimana itu Pak? Apakah langsung ditebur? ya model difermentasi juga itu kalau nggak salah itu. Implementasi juga. Oke. Oke, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan itu kan. Terima kasih kepada Mas Riza, itu Bapak Mulyono, Pak Selamat, gitu. Maaf Pak. Sekian dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.